Mari Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dengan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi, dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar itu, ulang, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba.
Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Manakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan. Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia
tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Demikian. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani ayat 11 sampai selesai. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai,
mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah dan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan apa yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, Bu Sharma dan Ibu Nerliana. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul Mengapa Palestina Tidak Bisa Damai. Silakan, Pastor. Luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari, saudara ya.
ketika Anda menanti-nantikan Tuhan dengan ketulusan hati dan dengan iman, percaya. Menanti-nantikan itu percaya. Di dalam percaya itu kalau kamu goyah, kalap, saudara. Saya ngalami kalap, ya saudara ya. Saya ngalami ketika lagi menanti-nantikan, aduh putus, saudara ya. Iya kalau terjadi yang baik, kalau enggak gimana? Aduh begitu goyah mata gelap, saudara. Saudara, timbun pagi ini saya ajarin Anda semua, ya. Setiap detil kehidupan saya lewatin, saudara. Dan sebetulnya yang saya lewatin itu Anda juga lewat, ya. Hanya bedanya saya sabar, saya sampai, Anda belum nyampe. Ya kan? Saya sampai ke tanah Kanaan saya, tanah perjanjian, Anda belum nyampe. Ya kan? Itulah sebabnya orang jelek-jelekin saya sudah ganteng, sudah di tanah Kanaan. Anda mau goyah saya kayak apa, Anda mau hina, mau fitnah, mau saya sudah di tanah Kanaan, sudah ganteng, saudara ya. Sudah ganteng namanya kan, sudah di tanah Kanaan kan. Sementara Anda masih berjuang untuk ke tanah Kanaanmu, ya kan? Itu saudara, itu kemenangan saya kan di situ kan. Makanya kita bisa mau bodoh amat dengan musuh-musuh. Kalau saya mau kejam lagi, lebih tegel lagi, nggak tak, bahkan masalah uang aja nggak usah tak bahas. Bodoh amat saudara ya. Nah, tapi nanti kasihan pengurusnya saudara ya. Ya kan nanti juga donasinya berkurang kalau masalah uang. Tapi bodoh amat mau donasi berkurang. Tapi jangan saudara ya, harus ada sesuatu supaya sedikit manusiawi. Sedikit manusiawi saudara. Kalau terlalu holy kan nggak baik saudara ya. Kalau holy itu wah kayaknya nggak ada cacatnya itu ya. Maksudnya diem diapain pokoknya. Oh jangan saudara ya, saya cukup manusiawi. Masalah lain saya tidak perlu klarifikasi. Kalau ada uang kita harus klarifikasi karena kita menarik dana dari masyarakat. Ya, saudara, ada yang menarik saudara ya dari ceritanya ya Yusuf tadi ya. Saya mau singgung sedikit. Kalau Anda melihat Hakim-Hakim 8, ini juga sama ya. Orang Ismail dengan orang Midian itu disebut dengan substitusi saudara. Gitu ya. Karena memang di dalam sejarahnya orang Ismail, orang Midian, orang Esau itu nanti kemudian jadi kroni saudara satu dari mulai tanah Midian sampai ke dengan ke apa itu Mesopotamia Barat ya. Itu nanti jadi kroni mereka jadi bercampur ya mereka ya. Tetapi masih anak-anaknya Abraham. Mereka tidak menikah dengan orang Amalek ya. Enggak, tetap berpisah saudara. Tapi kemungkinan mereka gabung dengan orang Amon dan Moab karena Amon dan Moab itu masih kerabatnya mereka, anaknya Lot ya. Jadi mereka masih kumpul apa namanya eh, Midian, Amon Moab, Ismail, Esau ya itu satu kroni. Dan mereka adalah perampok begal, kerjanya adalah begal. Dan mereka pakai anting bulan-bulanan. Mereka tidak menyembah Yehova, saudara ya. Mereka menyembah dewa bulan sabit ya. Nah, itu begitu ya. Sampai ke Yaman itu adalah penyembah dewa bulan sabit ya sampai ke Yaman. Jadi jangan ngotot mereka menyembah Yehova Elohim enggak ya saudara dari mulai Ismail sampai ke Mesopotamia sampai ke Yaman ya sampai ke Damaskus di Syria itu ya ada penyembahan kepada dewa bulan sabit itu anyway ya supaya Anda mengerti pengetahuan umum sejarahnya. Kemudian ya di situ kan ada Yusuf kontra melawan saudara-saudaranya. Yusuf dan saudara-saudaranya, saudara bayangin Yusuf ini adalah seorang yang visioner. Zaman sekarang ngomongnya visioner, kalau zaman dulu itu namanya tukang ngimpi, ya umbrus, ya ngimpinya ngomong-ngomong gede, bacotnya gede saudara ya kan? Yusuf ini kan kalau ngomong gede saudara ya, mimpinya tuh ceritain ya jengkel saudara ya karena ngomongnya gede udah gitu melibatkan orang lain lagi saudara apa yang dialami oleh Yusuf ini ya saya ngalamin saudara ya bagaimana orang-orang yang punya visi itu ya dia cerita lalu saya dihina-hina kan mana kapalnya
mana wing 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 ambulannya, mana ininya, mana itunya, ya saudara ya, hina-hina begitu. Mana katanya mau ini, katanya mau itu, saudara ya itu ya. Memang menyampaikan apa namanya, menceritakan atau Anda mau menyampaikan visi kepada keluargamu, kepada sanak familimu, kepada komunitasmu itu tidak gampang. Karena visi, namanya visi itu jauh ke depan, muluk-muluk. Tetapi ada yang muluk-muluk yang tidak dapat dilakukan, ada muluk-muluk yang dilakukan. Yusuf itu ketika menyampaikan yang muluk-muluk itu, dia lakukan satu-satu dengan kejujuran, dengan ketekunan, dengan belajar, ya. Makanya dia dipercaya oleh bapaknya untuk menjadi administrator, ya. Disuruh laporan, kambingnya berapa, jumlahnya berapa dihitung, ya kan? Jumlahnya berapa dihitung setiap kali pulang, karena kakak-kakaknya ini kan suka nyuri, saudara ya. Oke, suruh dihitung berapa tuh? Iya, saudara ya, Anda tahu nggak? Maksudnya nyuri punya bapaknya sendiri. Ya, kalau Anda keluarga kakak beradik cuma 2, mungkin Anda nggak nyadarin. Ya, kalau Anda kakak beradik 11, ya, saudara, ini kejadian nyata, saudara ya, ini kejadian nyata. Baik di pihak yang keluarga saya, ya, keluarga besar kami, kan itu anaknya banyak-banyak, ya, maupun di pihak mami saya, apa namanya, ataupun di pihak keluarganya anak. Kita lihat, apanya ini percaya, atau salah satu keluarganya ini ada yang jadi orang paling kaya, punya perusahaan. Lalu adik-adiknya dipekerjakan di situ, saudara. Dicuri sama adiknya sendiri, loh, saudara. Ya, dicuri sama adiknya sendiri. Bapaknya ngasih kerjaan, dicuri loh sama anaknya sendiri. Saudara percaya nggak itu, saudara? Jadi, itulah pepatah Cina. Kalau jangan kasih ikan, kasihlah kailnya. Nah, karena perutnya mereka lapar, maka ketika dikasih kail, kailnya dijual. Kasih mobil nih, diragati kamu mobil dapat nyelesin. Mobilnya dijual, digade, saudara. Alasannya, oh ini masuk bengkel mobilnya, akhirnya ditebus. Ya, saudara ya, waktu terjadi, saudara, itu beneran terjadi. Adiknya sendiri, anaknya sendiri, saudara ya. Nah, beneran, ya, beneran itu ada. Jangan kasih kail, saudara. Kasihlah ikannya. Suruh dia cari kail sendiri. Karena belum tentu dia mau mancing. Belum tentu dia senang mancing. Jangan paksa. Salah ya, saudara ya. Sudah berkali-kali saya bilang ya. Belum tentu dia menikmati pekerjaan itu. Mungkin dia pengen jadi pelukis. Mungkin dia mau jadi apa, mau jadi gigolo mungkin. Di sana, saudara ya. Belum tentu dia senang dengan pekerjaan yang kamu kasih itu. Kita sudah berapa kali ya. Saya dari zaman saya masih di full timer di gereja ya. Kita bikin penyinjilan di kampung-kampung. Kita mencoba menyediakan lapangan pekerjaan. Saya bikin jamur tiram, bikin ini, bikin itu ya, saudara ya. Nggak ada yang jadi loh, saudara. Saya kan kasih kail ke mereka. Nggak ada yang jadi loh, saudara. Serius, nggak ada yang jadi. Habis banyak, nggak ada yang jadi. Saya coba bikinkan MLM, ya kan. Ikutkan MLM, saya daftarkan MLM. Saya yang bayari MLM-nya semuanya ya. Nggak ada yang jadi, malah akhirnya malah nombok sayanya yang di butuh ganti duitnya, saudara ya. Saya suruh kembalikan barang, coba kamu nyelesin dah, saya kasih kerjaan. Malah dimakan duitnya, saudara. Malah dimakan duitnya. Tambah pusing lagi saya itu ya. Beneran ya. Jangan kasih kail, kasihlah ikannya. Suruh dia cari kerjaan sendiri. Kalau dia nggak mau kerjaan sendiri, ya sudah, kasih makan. Kalau kita sudah nggak ada lagi, ya udah nggak usah kasih makan. Seadanya saja. Itu yang benar, saudara. Walaupun itu adikmu sendiri, ya. Kamu merekomendasi adikmu ke bosmu. Lalu tiba-tiba adikmu nyuri. Kamu ikut, nggak dipercaya loh sama bosmu, saudara. Dibilang sekongkol. Berapa banyak yang begitu, coba, ayo. Nah, banyak. Ngalamin. Banyak yang ngalamin, pasti kan. Itulah sebabnya,
Ya, jangan kasih kail, ya, kasihlah ikan, lalu suruh dia berjuang sendiri. Itu yang benar, itu ajaran Tuhan Yesus itu. Ya, jangan salah ya. Makanya kemarin mau bikin proyek ini buat ngasih makan ini, ngasih makan ini. Dalam hati saya sebenarnya ya udah nggak apa-apa kan jalan, tapi kan harus coba dulu. Nah sekarang kita sudah sampai satu titik seperti ini. Saya kasih tahu ya, jangan kasih kail, kasihlah makanan. Ya saudara ya. Kita sudah berapa banyak kita sediakan lapangan pekerjaan ya, nggak ada yang jadi saudara. Itu pengalaman dari saya zaman saya dulu ya, zaman saya baru full timer di gereja sampai dengan hari ini. Dan saya coba lihat proyek-proyeknya itu ya. Pendeta-pendeta yang bikin proyek-proyek itu, Saifuddin tuh bikin proyek di Kalimantan, gagal kan? Gagal semua, malah dimaling semua sama pegawainya. Ya kan? Siapa lagi saudara? Waduh, 90% gagal, kalau 10% ada itu anomali. Ya selalu ada yang berhasil. Tapi 10% rata-rata gagal. Ya, adikmu juga sama. Kasih makan saja, suruh dia cari kerjaan. Anda arahkan, Anda kasih nasihat. Kasih makan. Anaknya sekolahin kalau perlu. Dia males, Pak. Ya sudah, kalau males ya begitu saja kamu nanti. Itu. Bikin susah, Pak. Jangan dikasih. Di motor nggak usah. Udah kasih makan saja. Kemana kayak di sekolahin. Yang lain-lain, mau beli motor lah, dia mau beli laptop lah, nggak usah. Harapmu beli handphone lah, nggak usah. Kasih makan saja, kalau dia nggak mau kerja. Apalagi Anda sudah belikan handphone, handphone hilang, nggak usah. Berarti dia nggak bisa jaga. Ya, nggak bisa jaga. Ya kan? Nggak usah beliin lagi, saudara. Kalau nanti nggak bisa hubungan, ya belikan handphone murahan saja yang 100.000. Ya, yang tulalit itu handphone yang Motorola yang nyamplong asu itu, saudara. Nah, sudah kita balik ya. Yusuf itu orang yang visioner, ya. Karena dia terbiasa bekerja, orang yang biasa bekerja, ya. Ketika dia punya mimpi, dia lakukan, saudara. Ya kan, namanya. Saya tahun 2015, ya Tuhan bilang, nama kamu Yosef sekarang. Yosef, saya langsung tahu, saudara ya. Dikasih nama Yosef, saya langsung tahu. Yosef Tuhan. Sekarang aja saya lagi bangkrut. Yosef. Saya ketawa, saudara ya. Tapi ya udah Yosef tuh saya kasih pengumuman, ya. Saudara, nama saya sekarang Yosef ya. Kayak bilang begitu ya, saya pengumuman. Kenapa kasih nama Yosef? Kenapa saudara? Satu hari Tuhan akan suruh Tuhan bikin saya memanage, ya, bukan uang saya, memanage untuk kasih makan Indonesia, saudara. Dan itu yang sedang kita lakukan sekarang ini, ya. Itu tanpa sengaja, ya. Di situ tiba-tiba kita bisa sampai sana, memberi makan Indonesia, memanage. Dan apa saudara, yang kedua, saudara, Yosef itu dia visioner, ya. Dari penjara dia keluar, ya kan, dari penjara 13 tahun ya, dia keluar. Dan ketika dia keluar, Tuhan angkat dia tinggi-tinggi, saudara. Yang Tuhan janji sama saya itu, nama kamu Yosef. Kamu boleh sekarang terpuruk, saya akan angkat kamu. Aku angkat kamu. Saya diangkat sekarang, saudara ya. Makanya saya bilang saya sudah di tanah Kanaan saya. Saya nggak perlu ribut sama orang. Saya nggak perlu cari ribut. Kalau orang ributin saya, ya nggak mempan. Saya sudah di tanah Kanaan, mau diapain lagi? Makanya ayo Anda ke tanah Kanaan supaya kayak saya enak. Tapi masalahnya banyak orang di tanah Kanaan diributin, dia terus terganggu, dia balik lagi ke Mesir. Ya kan? Banyak orang sudah di tanah Kanaan, gara-gara ada yang fitnah, ada yang apa, dia emosi, dia balik lagi ke Mesir, kan goblok, saudara. Sudah di tanah Kanaan, biarin saja. Orang mau ngatain apa saja tentang kamu, kamu dari Kanaan, tanah penuh susu dan madu kok, kamu mau balik ke Mesir lagi. Kenapa, saudara? Karena nggak punya iman. Karena nggak punya iman. Saudara, orang Israel itu pengen sekali memajukan Palestina. Itu bukan bohong ya, beneran. Logikanya adalah kalau tetangganya mereka maju, orang-orang Islam ini, ya Arab-Arab ini, maka orang Israel itu akan diganggu lagi. Ya kan? Uang yang untuk saya merangin kamu itu lebih besar daripada uang yang saya berikan buat bangun negaramu.
Itu prinsipnya Israel. Sebetulnya begitu, saudara. Sama ya, saya selalu bilang ya, saudara, kalau Anda suatu ketika Anda akan pisah dari kita, pisahlah baik-baik, kita modalin, saudara. Sebab uang atau dana atau energi yang kita gunakan buat bertengkar denganmu, itu lebih besar daripada kamu bisa baik-baik, terus kita gedein kamu, saudara. Itu logikanya, bukan saya baik, bukan saya sok baik. Oh enggak, saya praktikal ya. Cuman repotnya katanya Jenderal Cao Cao, saya tidak takut dengan penjahat, saya tidak takut dengan orang jahat, orang licik. Saya hanya takut sama orang goblok. Karena orang goblok ini, kalau saya hancur, kamu juga hancur. Nah itu repotnya begitu, saudara. Bukannya rasional dijak ngomong baik-baik, bagaimana cari solusi supaya kamu tumbuh, aku tumbuh. Tapi orang goblok ini maunya saya hancur, kamu hancur. Nah kalau punya musuh orang goblok ini memang repot, saudara. Itu memang repot. Kamu ngomong apa aja salah dibalik. Oke, ngomong apa saja buat kebaikannya dia dan kebaikanmu sendiri kan. Dan kamu tak modali malah tersinggung. Misalnya baik-baik saja. Oh, nggak mau baik-baik. Akan saya bongkar aibnya kamu. Nggak bisa dijak baik-baik, saudara. Orang-orang yang gini tuh nggak mau baik-baik dan tidak akan mau baik-baik. Karena saya hancur, kamu juga harus hancur. Nah, itu orang goblok katanya Jenderal Cao Cao itu ya. Kalau punya musuh begini ini pusing, saudara. Kenapa orang ini nggak punya iman? Ya, ketika kalau orang yang sudah di tanah Kanaan, ya seharusnya dia sudah punya iman. Karena kan dia sudah latihan di Mesir, padang gurun, sampai di Kanaan. Dia sudah terbiasa melatih imannya kayak saya kan. Tetapi di tengah bencana ini banyak orang itu kalap, nggak tahan, saudara. Sehingga mata gelap. Tekanannya di padang gurun itu kan besar sekali, saudara. Benar nggak? Kamu kalau hidup di padang gurun itu, wah, tekanannya besar sekali. Anda goyah imanmu, kalap, saudara. Kamu goyah, kalap. Kamu menanti-nantikan janji yang entah kapan doamu, entah kapan dikabulkan. Janjimu, tekananmu, pergumulanmu, entah kapan selesainya. Paling gampang apa? Goyah labrak, jeder, kalap. Habis imanmu kan. Ya, saya ngalamin, tenang aja. Saya mengalami proses itu. Anda juga ngalamin, saya juga ngalamin. Bedanya saya nggak pakai lama. Ya, padang gurun saya 2 tahun saja. Ada yang sampai 40 tahun. Kenapa? Kalap terus. Mami saya contohnya. Kalap. Di tengah jalan puasa. Ya, saudara. Mami saya sering puasa tuh ya, saudara ya. Nangis, nyanyi malam-malam jam 3 pagi ya. Sampai papi saya itu khawatir karena tetangganya kan musola. Malam-malam jam 3 pagi, Mami nyanyi. Yesus penolongku. Suaranya falasisan, saudara ya. Jam 3 pagi, nyanyi belakang musola, saudara. Bayangin ya. Musola masjid, masjid gede. Ya, dia nyanyi, Yesus penolongku jam 3 pagi. Suaranya fales. Kan kayak hantu, kayak kuntilanak, saudara. Jam 3 pagi sambil gebyur-gebyur air itu, saudara ya kan. Kan antara itu gebyur-gebyur di kamar mandi saya atau di kamar mandi musola kan. Apa di kamar mandi masjid itu kan. Ya kan, gebyur-gebyur gitu sampai suaranya fals sampai kan suaranya kan begitu, saudara kan, kalau fals kan orang nyanyi kan. Jadi kan dikira hantu, makanya papi saya suka kuat itu tambah ngamuk papi saya. Kalap sudah papi saya. Tengah jalan, kalap, saudara ya. Mata gelap, saya nonton ketika mata gelap. Ketika orang tua saya yang dua-duanya mata gelap itu saya nonton. Mereka menantikan Tuhan, tapi nggak tahan untuk apa, saudara? Untuk sangkal diri pikul salib. Padahal gampang banget. Saudara tahu nggak yang bikin salah di mana, saudara? Harga diri. Ya, mami saya itu cantik ya. Biasa jadi kembang desa, biasa jadi pusat graffiti katanya ya. Central of Graffiti katanya Pak Taufik. Mami saya itu cantik, saudara. Biasa dipuji-puji orang. Jadi ketika diperlakukan dengan papi saya seperti itu, egonya tuh nggak terima, nggak bisa menerima. Ya, papi saya juga sama. Papi saya itu orang ganteng, saudara ya. Jago dansa, saudara. Wah, raja dansa itu papi saya ya. Raja dansa, masih muda dia sudah pakai Impala, saudara. Kerja sendiri. Ya, masih muda sudah punya perusahaan besar. Egonya tuh luar biasa. Luar biasa gede, saudara ya. Gontakan di pacar. Wah, egonya besar sekali. Begitu dia bangkrut 3 kali nggak bisa bangun.
Mau bangun nggak bisa, saudara. Egonya besar. Yang diajar siapa? Istrinya. Gelap matanya, saudara. Kalau dia punya iman, ya dia rendahkan dirinya. Dia harusnya, dia tahu dia ngajari anak-anaknya tentang cinta, tentang cinta, tentang cinta. Tetapi dia tidak bisa menyangkal dirinya untuk cinta itu. Dihajarnya istrinya tiap hari, saudara, ketika kalap. Ketika mata gelap, ya. Nggak tekan tekanannya itu. Im, tipis sekali, saudara, ketika Anda berdiri di atas iman. Ya, tapi imanmu nggak teguh. Kenapa imanmu nggak teguh? Kamu nggak mau latihan. Iman yang teguh itu dari latihan setiap hari, saudara. Punya apa, ya jangan utang. Katakan Jehovah Jireh. Kalau nggak ada makanannya gimana? Ya sudah, nggak usah makan hari ini. Anda belajar Jehovah Rafa, berobat. Jangan ngutang. Kalau berobat duitnya sudah habis, ya sudah, hadapin, saudara. Sak matinya, saudara. Jangan malah utang. Anda kalau sudah ada masalah, ya, Anda jadi dikasih kerjaan misalnya, kan, kerjain sudah sampai tuntas. Kurang Pak duitnya, Pak, jalanin, Tuhan yang berkati kamu, tetap berdiakonia. Daripada saya kurang capek, mendingan saya di rumah. Nah, itu kamu nanti kalap, saudara. Kamu pikir ketika kamu bekerja ditekan sama bosmu, kamu keluar, tekan sama bosmu, kamu keluar, kamu nggak latihan punya iman, ya, sehingga kamu ada banyak anggurnya daripada kerjanya. Alasannya karena kamu kegeran sama bosnya, nggak cocok sama bosnya. Yang ini bosnya kurang ini, bosnya ini. Waduh, semua bos bajingan semua, saudara. Semua bos itu bajingan semua. Jadi kalau Anda pengen bos yang kayak Tuhan Yesus, nanti di situlah Anda jadi setannya. Semua bos, semua majikan itu bajingan. Tapi ketika Anda ketemu majikan yang kayak Tuhan Yesus, kamu nanti jadi setannya, saudara. Kamu yang kurang ajar di situ, nggak tahu diri. Akhirnya kamu juga keluar juga dipecat. Beneran, kamu tidak percaya saya. Jadi tidak ada majikan yang kayak Tuhan Yesus. Karena begitu kamu ketemu majikan kayak Tuhan Yesus, kamu juga dipecat juga sama dia, saudara. Akhirnya kamu nganggur kan di rumah, kan? Kerjakan. Apa saja yang bisa kamu kerjakan. Jangan diem sehari-harian di rumah. Percaya saya, kamu harus punya iman. Ya, kamu harus punya iman bahwa ketika saya merendahkan diri saya, Tuhan akan tolong saya. Masalahnya kan kamu nggak sanggup, kan? Kenapa nggak sanggup? Karena kamu masih dicicil harga dirimu. Semua di doa pagi ini saya ajarkan pengalaman saya satu-satu realita kehidupan. Saya jujur, saya cerita sama Anda. Yang serem-serem, yang goblok-goblok, yang konyol-konyol. Keputusan-keputusan yang bodoh saya ajari Anda, saudara. Sekarang saya ada di tanah Kanaan. Saya 2 tahun bergumul dengan kebodohan itu. Kamu mau berapa lama? Ya, pertanyaan kan, saya 2 tahun bergumul dengan padang gurun. Kamu mau berapa lama? Mau 2 tahun? Mau 40 hari saja? Apa mau 40 tahun? Mampus 40 tahun, saudara. Bagus, masih utuh kamu badannya, nggak tinggal tulang belulang. Iya kan? Saya ceritakan semuanya kepada Anda. Bagaimana, kenapa saya harus tanggung jawab dengan masalah keuangan. Bagaimana saya harus transparan. Bagaimana saya harus ngajari Anda. Jangan berilusi, saudara, ya. Anda boleh nyanyi-nyanyi Yesus menolongku. Dikira setan, sudah dikira kuntilanak, saudara. Malah medeni kamu nyanyi teriak-teriak gitu di rumah malam-malam. Oh, saya mencari pertolongan Tuhan. Nggak bakal ditolong. Kalau kamu belum merendahkan hatimu. Kalau kamu belum sangkal diri. Pikul salibnya. Baru kamu diomongin sedikit saja. Baru dimintai laporan itu. Udah ngamuk, ya. Kayak orang kesetanan. Bagaimana Tuhan mau tolong hidupmu? Nggak akan, saudara. Percaya nggak akan. Jangan ngomong. Kalau ada, itu random. Acak itu bantuan tolong tambahnya musab kamu. Percaya saya, kamu jangan. Saya ngomong, ini indoktrinasi, Pak. Iya. Kamu coba saja kalau nggak percaya. Praktek saja. Jangan praktekkan yang saya ngomong. Kamu nggak usah teriak-teriak, Yesus menolongku. Nggak usah nyanyi-nyanyi begitu. Anda cukup merendahkan hati, Tuhan tiba-tiba kamu akan sendiri. Saya ngalamin, saudara. Makanya saya berhenti pergi ke gereja. Makanya saya berhenti, apa, saudara? Saya berhenti dengan ritual agama. Ya, ketika saya merendahkan hati, ketika saya ngalah, ketika saya diam,
Tiba-tiba Tuhan angkat. Ketika saya mulai bekerja, apa saja tak kerjain. Tiba-tiba apa yang saya kerjakan itu 40 lipat. Simple, saya cuma nulis buku. Ya, 40.000, orang ngasihnya 1 juta. Padahal itu harganya 40.000. Udah dikirim 1 juta, Pak. Saya bisa hidup dengan itu. Ya, sampai saya akhirnya bisa sekolah teologi ya. Saya sekolah teologi ya dong, saya nulis buku, sengaja saya sekolah teologi beneran. Ya, ketika kita membaptis, ya, saya nggak pernah tak jual baptisannya itu sebenarnya. Kasih rekening baptisan, nggak pernah. Saya kerjakan dengan setia, dengan tekun. Tuhan berkati dengan luar biasa hidup saya, saudara. Dengan tanggung jawab. Sungguh, saudara ya. Anda mau berapa lama padang gurun? Tuhan Yesus memberkati.